Selamat hari Minggu anak-anak. Hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih jikalau pagi hari ini kami boleh kembali beribadah mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, evaluasi yang akan kita jawab bersama-sama nanti setelah cerita ini, yaitu yang pertama, ketika tabut Allah dirampas, di kota apakah tabut itu diletakkan? Yang kedua, apa yang terjadi ketika tabut itu diletakkan di kota itu? Nah, apa yang terjadi di kota itu? Yang ketiga, setelah dari kota Asdod, tabut itu dibawa lagi kemana? Yang keempat, setelah dari kota Gad, tabut itu dibawa lagi kemana? Ya, nanti kita jawab ya setelah mendengar firman Tuhan ini. Yuk kita sama-sama menghafal satu ayat dari kitab Keluaran. Keluaran 18 ayat 11a. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Gampang ya? Sekali lagi, setelah itu kita hafal. Keluaran 18 ayat 11a. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Gampang ya? Dihafal ya anak-anak? Ya. Masih ingat cerita kemarin? Cerita kemarin tabut Allah direbut atau dirampas oleh bangsa Filistin. Dan banyak yang terjadi kekalahan pada waktu peperangan itu. 30.000 orang Israel tewas dalam peperangan. Lalu ada seorang dari Benyamin, dari suku Benyamin yang melari dan memberikan kabar di kota Silo. Dikatakan tabut Allah dirampas oleh bangsa Filistin. Dan ternyata anak-anak, Imam Eli mendengar tabut Allah itu dirampas. Wah, kemarin kita dengar ya ceritanya ya. Langsung terjeledak dan dia meninggal. Dia meninggal pada usia 98 tahun. Dan dia sempat memerintah sebagai hakim, sebagai imam selama 40 tahun. Nah, anak-anak, itulah yang dilihat oleh Samuel. Oh, ternyata seperti ini ya malapetaka yang Tuhan timpakan kepada Imam Eli sesuai yang dia firmankan kepada saya. Sungguh mengerikan. Nah, anak-anak, kembali kita melihat bagaimana dengan tabut Allah yang sudah dirampas oleh bangsa Filistin ini. Anak-anak, tabut ini dibawa di kota Filistin, ditaruh di kota Asdod. Nah, anak-anak, di kota Asdod itu ada tempat dewa mereka, namanya Dewa Dagon. Dewa Dagon itu kepalanya manusia, badannya ikan. Nah, sekarang tabut Allah disandingkan dengan dewanya orang Filistin. Apa yang terjadi anak-anak? Keesokan harinya ketika pelayan-pelayan yang ingin membersihkan atau menyajikan sajian kepada Dewa Dagon kaget luar biasa. Ternyata, Dagonnya jatuh. Lah, jangan-jangan kesenggol kali ya? Atau ada tikus? Atau kucing lewat kali ya? Ayo kita sembah-sembah lalu diberdirikan lagi anak-anak. Nah, setelah mereka mengadakan ritual, memberikan persembahan, memberikan sajian, tutup lagi pintu kamar Dagon itu. Nah, anak-anak, apa yang terjadi keesokan harinya? Ketika pintu itu dibuka, kaget lagi anak-anak. Apa yang terjadi? Ternyata Dagonnya jatuh. Bukan cuma jatuh, kepalanya glinding, tangannya glinding, tangan kanan kirinya glinding semuanya. Awas, kita nggak boleh masuk nih, hati-hati. Wah, ini tangannya Dagon ada di sini. Wah, mereka langsung nyembah-nyembah dan waduh, ini kayaknya nih dewanya orang Israel nih sangat kuat sekali nih. Sampai dewa kita pada glinding, pecah lagi ya kepalanya, terputus.
Nah, anak-anak, itulah yang terjadi. Rupanya Allah menekan bangsa Filistin. Bukan hanya dewanya yang terpotong-potong, tetapi juga masyarakatnya, rakyatnya semua pada borokan, anak-anak. Bisulan, banyak sekali mereka borokan. Bahkan kalau dipencet, wah, muncrat, nanah. Waduh, menggelikan sekali, anak-anak. Bukan cuman itu. Sawah-sawah mereka juga dihama oleh tikus yang begitu banyak, sehingga mereka nggak bisa panen. Semua dimakanin tikus. Mereka mulai rasa, wah, ini nih kayaknya orang Israel dewanya begitu hebat ya. Waduh, dipindahin saja. Raja usul, dipindahin saja. Jangan ditaruh di kota Asdod ini. Lalu dipindahin kemana? Ke Gat saja. Oh, boleh. Taruh di Gat. Nah, anak-anak, maka tabut Allah itu mulai digotong dan dibawa ke kota Gat. Apa yang terjadi dengan penduduk di sana, anak-anak? Penduduk sana ketika tabut Allah itu ada beberapa hari, wah, mereka mulai bisulan lagi. Borokan lagi semua. Sama, tikus juga menghama seluruh sawah dan ladang mereka. Sehingga kerugian besar. Allah memang marah. Allah ingin menyatakan bahwa Dia adalah yang besar, lebih besar daripada Allah-Allah yang mereka sembah. Nah, anak-anak, akhirnya mereka katakan, Pak, nggak tahan nih, kita borokan semua nih, bisulan semua begini. Waduh, not-notan nih badan nih rasanya. Ya, pindah saja, Pak. Oke, kita pindahkan ke Ekron saja, ya. Ya, setuju. Nah, akhirnya tabut Allah digotong lagi, dibawa lagi, pindah ke kota Ekron. Nah, bagaimana dengan penduduk di sana? Mereka mulai gelisah karena mereka sudah banyak mendengar bahwa tabut Allahnya orang Israel itu membawa bencana. Mereka katakan, Pak, gimana sih? Kok tabut itu mau dibawa ke sini? Kalau bisa jangan. Emang kenapa? Hama tikus banyak akan menyerang, menghabiskan ladang kita. Bisa nggak panen mau kita, bisa kelaparan. Apalagi, wah, nanti borokan semua loh penduduk di sini, mengerikan, Pak. Oh ya, nah kalau begitu saya akan kumpulkan banyak raja-raja. Ayo raja-raja Filistin, kita mau bicarakan, kita kumpul apa yang harus kita lakukan terhadap tabutnya Allah orang Israel ini. Wah, betul di daerah saya juga semua pada borokan. Ada yang mati lagi. Jadi mereka yang nggak kuat mati, yang masih hidup borokan. Udah kita pindahin saja. Bagaimana? Kita pindahin lagi atau kita pulangin? Ya betul. Kita pulangin saja ke Israel. Setuju. Anak-anak, raja-raja itu mulai sepakat untuk mengembalikan tabut Allah ini kepada bangsa Israel. Tapi bagaimana caranya? Mereka mau kembalikan kemana? Waktu itu kan suasananya perang. Mereka ngerampas. Sekarang mau dipulangin. Lah, kota Israel kan besar. Ya, mau ditaruh di mana nih? Nggak boleh sembarangan juga. Taruh dekat dewa Dagon saja, Dagonnya pada buntung. Ini kalau ditaruh sembarangan, wah, bencana besar lagi. Nah, anak-anak, gimana caranya ya? Minggu depan kita akan dengar ceritanya ya. Nah, tapi paling tidak anak-anak, inilah Tuhan kita. Tuhan yang lebih besar daripada Allah-Allah. Tuhan yang kita percaya begitu dahsyatnya, sehingga Dia memberikan anaknya bagi kita semua. Nah, anak-anak, kalau kita sadar bahwa Allah kita Allah yang besar, yang mau hadir bersama dengan kita, apapun persoalan kita, ketika kita banyak masalah, mungkin kita nggak ngerti, aduh pelajarannya begitu sulit, pakai online aku nggak ngerti. Ingat, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan yang besar itu mau memberikan hikmat kalau kita mau bersandar kepada Dia. Nah, kalau kita melihat papa mama berantem lulu, hati kita sedih, jangan lupa kita punya Tuhan yang besar. Kita berdoa, ya Tuhanlah yang mendamaikan mereka. Tuhan yang memberikan hati, kerendahan hati kepada papa mama. Bisa dilakukan? Percayalah bahwa Tuhan yang kita percaya dalam nama Tuhan Yesus jauh lebih besar. Nah, anak-anak, ini evaluasinya dijawab ya. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga,
kami bersyukur dan terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa kami memiliki Tuhan yang jauh lebih besar daripada Allah-Allah di dunia ini. Dan Allah yang besar itu mau hadir melalui diri Tuhan Yesus. Dan kami boleh percaya dan boleh mengalami kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak.